Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Ayah membuktikan kalau itu tokonya. Orang tuaku memiliki toko roti di kota ini. Ketika aku masih remaja, aku bekerja di kasir setelah sekolah dan selama musim panas. Aku kehilangan hitungan jumlah orang yang mencoba tipu muslihat, aku tahu pemiliknya. Aku akan selalu menjawab dengan mengatakan, "Oh, bagaimana kamu tahu ayah atau ibuku?" Jika itu tidak berhasil, aku kemudian akan melanjutkannya dengan mengatakan, "Dia ada di belakang. Biarkan aku menjemputnya sehingga kalian berdua bisa menyapa." Apakah salah satu dari mereka ada atau tidak? Kebanyakan orang yang sampai titik itu secara misterius pergi saat aku kembali ke depan. Ayah bosan dengan orang-orang yang melakukan ini. Jadi dia memasang tombol tersembunyi di bawah konter yang bisa ditekan. Jika dia atau ibuku ada di sana, dan mereka akan muncul di depan, dan aku akan berkata, orang ini mengatakan bahwa mereka mengenal ayah atau ibu, sehingga dia harus mendapatkan diskon atau roti gratis. Ayah memiliki mulut kotor padanya, dan dia cenderung untuk merendahkan orang itu sampai mereka pergi. Sementara ibu hanya akan meminta mereka dengan sopan untuk pergi dan tidak mencoba melakukannya lagi. Beberapa tahun yang lalu, aku dan saudaraku memiliki pekerjaan lain, sehingga kami tidak dapat membantu lebih banyak. Jadi dia menyewa dua gadis untuk membantu di kasir. Dia menjelaskan tombol yang akan memanggil mereka dari belakang, dan meminta saudaraku dan aku masuk hanya untuk memastikan bahwa kami tidak memberitahu siapapun bahwa mereka mendapat diskon atau penawaran khusus apapun karena mengenal kami. Dia kemudian memberitahu mereka bahwa aku tahu pepatah mengatakan pelanggan selalu benar, tetapi jika mereka bersikeras untuk mengenal seseorang di sini, jangan ragu untuk mengutuk mereka karena berbohong. Aku tidak keberatan kehilangan pelanggan seperti itu. Salah satu gadis di kasir meminta seseorang mencoba meminta diskon, dan gadis itu hanya mengatakan kepada wanita itu bahwa dia berbohong, dan tolong tinggalkan toko. Wanita itu memutuskan untuk marah dan mulai berteriak. Tunggu sampai pemilik yang mendengar tentang ini, dan keluar. Gadis itu mendapatkan bonus dalam gajinya minggu itu, karena tidak membiarkan hal itu terjadi padanya. Ayahku juga tidak pernah mendapatkan telepon dari pelanggan. Bahkan, suamiku membayar harga penuh ketika dia masuk kembali untuk membeli roti untuk dirinya sendiri, atau untuk kita. Jika salah satu orang tuaku ada di depan toko, mereka akan memberikannya secara gratis. Tetapi dia tidak pernah bertanya, apakah mereka ada di belakang atau mengatakan bahwa dia mengenal pemiliknya. Sama untuk diriku. Aku tidak pernah mengatakan orang tuaku memiliki tempat itu, dan bahkan jika para pekerja di toko mengenal aku tetap membayar harga penuh. Cerita kedua. Kamu seharusnya membeli semua item di wishlist. Ini terjadi pada awal tahun 2000-an. Seseorang dari cerita ini adalah pemilik warnet tempat aku nongkrong waktu itu. Pemilik warnet atau biasa disebut CEO. Setelah beberapa tahun tidak ada kontak, keluarga besar CEO menawarkan rekonsiliasi. Jadi dia diundang ke acara keluarga lagi. Seperti ulang tahun, mengisyaratkan agar CEO membawa hadiah mahal. Kalian pasti mendapatkan gambarannya. Sangat jelas bahwa mereka ada di dalamnya untuk mendapatkan uangnya, tetapi setidaknya tidak ada yang langsung keluar untuk meminta uang kepadanya. Pada akhir Oktober atau awal November, surat keluarga mulai memasukkan daftar harapan untuk Natal. Daftar tersebut termasuk tautan helpful ke toko online. Bukan hanya barangnya yang sudah mahal, membeli melalui link yang disediakan pun sekitar 50% lebih mahal daripada membeli di Amazon dan sejenisnya. Setiap daftar adalah smartphone. Namun, alih-alih membeli tautan, CEO menggunakan bisnisnya untuk membeli dari grosiran. Kemudian meminta perusahaan iklan mencetak logo perusahaannya di sana. Dengan begitu, dia bisa memotongnya dari pajaknya sebagai biaya iklan. Keluarga CEO tidak suka itu. Pamannya dengan tegas mengatakan kepadanya bahwa dia seharusnya membeli semua barang dalam daftar dan membelinya melalui tautan. Mengapa kamu bertanya? Untuk satu hal, barang akan dikirim langsung, dan di atas itu, mereka akan mendapatkan komisi, yang mungkin menjadi alasan mengapa barang-barang itu begitu mahal. Pamannya tidak memberitahu bagian terakhir, tentu saja. Kami menemukan itu ketika melihat situs web yang menyimpan wishlist. Sekarang,
sepatah kata tentang cara kerja surat keluarga mereka. Semua keluarga di sisi. Mereka hanya menambahkan bagian mereka dan kemudian menekan balas ke semua. Untuk percakapan pribadi, mereka hanya mengucilkan CEO dari keluarga. Alamat email sekundernya mereka lupakan. Dengan begini, CEO mengetahui bahwa dia tidak diundang dari Family Christmas setelah penipuan kecil mereka berhasil. Pada titik ini, dia melampiaskannya kepada aku dan beberapa pelanggan lain yang hadir di warnetnya. Salah satu dari mereka mengatakan sesuatu seperti, "Beri pesan liburan yang menyenangkan dan kirimkan kartu pos yang bertuliskan, 'Selamat bersenang-senang.'" Tapi, CEO tidak bisa menutup warnetnya selama liburan, karena saat itulah dia mendapatkan untung yang besar. Namun demikian, komentar itu memberi aku ide. Salah satu teman warnet, yaitu IF, adalah anggota kru pada penerbangan pasokan ke pangkalan di Antartika. Jadi kami menyusun rencana. Temanku mengirim 30-40 kartu pos dalam amplop besar. CEO dan aku serta beberapa pelanggan lainnya mengisinya dengan tangan, kemudian dikirim kembali dalam amplop besar ke IF, yang memasukkannya ke dalam pos biasa dari stasiun Amundsen, Scott South Pole. Selain berbagai gambar stasiun, seringkali dengan lampu kutub di atas kepala, ada gambar satwa liar, kebanyakan penguin, tetapi juga anjing laut dan semua jenis ikan paus. Surat tiba beberapa hari sebelum Natal, dan email keluarga meledak. Salah satu komentar keluarganya menonjol bagiku. CEO membuang-buang uang kita untuk perjalanan ke Antartika. Mereka marah satu sama lain, menjadi hiruk-pikuk, dan kemudian berencana menghadapi CEO di kafenya, dan buang sampah ke warnetnya jika dia tidak membayar. CEO kemudian menelpon polisi, yang memarkir mobil patroli tepat di depan warnet, dengan beberapa polisi mengawasi kejadian di dalam kafe. Adegan yang berkembang ketika paman CEO tiba hampir lucu. Mereka mencoba berbicara dengannya secara pribadi. CEO memberitahu mereka bahwa mereka dapat berbicara tepat di depan polisi. Skema kecil mereka terungkap, karena tidak semua keluarga adalah bajingan. Beberapa bahkan memperingatkan aku. Kemudian, setiap anggota keluarga mencurigai bahwa ada seorang cepu di keluarga besar. Mereka pasti benar-benar merayakan Natal bersama dengan khidmat. Cerita ketiga. Tetangga ibuku adalah seorang yang bangsat. Ini terjadi sekitar 11 tahun yang lalu. Ibuku pindah ke daerah yang indah, yang memiliki 4 musim dan kehidupan yang tenang. Kami tinggal di California yang besar. Tetapi setelah ayahku meninggal, ibu tidak ingin bermain-main di rumah besar itu, dan dia tidak menyukai prospek yang besar yang selalu kami khawatirkan. Setelah 1 atau 2 tahun tinggal di rumah barunya, aku datang ke utara untuk mengunjunginya selama seminggu, karena aku tidak dapat melakukannya cukup lama karena pekerjaanku. Aku parkir di pinggir jalan, supaya ibuku bisa dengan mudah keluar masuk garasinya. Keren kan? Tidak. Aku pergi ke mobilku, dan Karen itu menagihku. Percakapan berlangsung seperti ini. "Apa yang kamu pikir kamu lakukan? Itu ilegal untuk parkir di sini. Tidak ada tanda-tanda yang mengatakan larangan." Aku berkata, "Oke, aku kira aku tidak mengerti. Ini kan jalan umum, tidak ada rambu." Saat itulah kebelaguannya benar-benar muncul. Suamiku adalah seorang detektif polisi di LAPD. Bagus untuknya. Aku akan masuk sekarang. Semoga harimu menyenangkan. Aku tidak berbicara kotor padanya. Aku masuk ke dalam rumah dan tidak terlalu memikirkannya. Nah, malam itu, aku pergi ke bar lokal untuk memainkan sedikit Texas Hold'em poker. Aku tidak sampai sejauh itu, dan mobilku mulai tergagap dan kemudian mati. Terima kasih Tuhan, HP-ku masih menyala. Aku menelpon perusahaan derek dan kemudian ibuku. Mereka mengirim seorang petugas polisi agar tidak ada yang secara tidak sengaja menabrak mobilku. Dia benar-benar luar biasa. Tidak butuh waktu lama, dan aku melewatkan malam poker karena sudah dimulai. Keesokan harinya, bengkel mobil tempat kami membawa mobil menelponku, dan mereka memberitahu aku bahwa tampaknya ada kencing di tangki bensin. Aku tahu persis siapa yang terlibat. Aku mendapat sampel apa yang ada di tangki, dan pergi ke kantor polisi, sehingga mereka dapat mengambil laporan, dan jika perlu, mereka memiliki bukti. Aku dan ibuku pulang, dan aku parkir di tempat yang sama. Semua neraka pecah. Karen, sudah kubilang kamu tidak boleh parkir di sana. Itu di propertiku. Lebih cepat daripada yang bisa kubayangkan. Ibuku yang biasanya tenang,
kemudian meneriaki Karen yang liar. Ini adalah jalan umum. Aku bertanya kepada polisi, dan kamu salah. Beraninya kamu melakukan itu untuk mobil putriku. Kehidupan menyedihkan macam apa yang harus kamu jalani? Karen mulai menyerang ibuku, dan aku melangkah masuk. Ya, jika kamu mendekat, aku harus meratakanmu. Kamu tidak punya hak untuk berbicara dengan ibuku seperti itu, apalagi menuduhnya seperti itu. Kembalilah ke kehidupan kecilmu yang menyedihkan itu. Di rumah kecilmu yang menyedihkan juga. Dia mencoba memukul lagi, tapi aku mau ngambil posisi bertarung, dan dia memberikan teriakan funky ini. Dan kemudian berbalik untuk kembali ke rumahnya. Ibu dan aku menelpon polisi untuk mengajukan laporan tentang kejadian itu, agar bisa dilaporkan kalau dia punya cerita omong kosong. Polisi mengatakan kepadanya bahwa aku boleh parkir di tempat aku berada, dan dia harus menjauh dari ibu dan aku. Ibuku sedikit kaget, karena aku masuk ke dalam mode bertarung, tapi itu tugas anak untuk melindungi ibunya. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.